Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Sahabat Bait Puisi yang saya banggakan, saya sayangi. Akhir-akhir ini sosok Satrio Piningit semakin santer dibicarakan. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa beliau sudah datang. Namun masih bersembunyi karena masih ada perkara besar yang sedang beliau selesaikan sebelum turun ke Nusantara. Seperti dirasakan oleh kita semua, terutama rakyat, bahwa Indonesia atau Nusantara saat ini sedang tidak baik-baik saja. Rakyat banyak yang menjerit akibat kebijakan-kebijakan pemerintah yang kurang bersahabat dengan rakyat. Bahkan rakyat hanya dijadikan alasan untuk menerbitkan kebijakan yang sesungguhnya hanya menguntungkan pihak-pihak yang mengeluarkan kebijakan itu sendiri. Cita-cita rakyat untuk dapat hidup dengan aman, damai, dengan keberadaan pemimpin yang adil dan bijaksana belum dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan rakyat semakin terjepit dalam menghadapi segala ujian dan cobaan yang mereka alami. Adanya pandemi yang melanda di seluruh negeri ini membuat rakyat semakin sulit untuk sekadar memenuhi kebutuhan hidupnya. Suara rakyat yang berteriak karena kelaparan dan menuntut keadilan juga hanya dianggap angin lalu oleh para pemangku kebijakan. Bahkan rakyat dibatasi untuk sekadar mengeluarkan pendapat, sehingga pada akhirnya rakyat memilih diam. Angin segar sudah ratusan tahun yang lalu telah ditiupkan melalui berita tentang kehadiran Satrio Piningit. Beliau dikabarkan akan hadir di akhir zaman. Atas dasar ciri-ciri yang telah terlihat di zaman ini, maka banyak yang meyakini bahwa Satrio Piningit sebenarnya telah hadir di Nusantara untuk dapat menuntaskan kemelut dan carut-marut di Nusantara ini. Namun berita keberadaannya masih sangat misterius. Beliau masih bersembunyi di tempat yang sulit diketahui oleh orang awam. Keberadaan beliau masih dirahasiakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Namun sebagian sifat beliau sudah ditunjukkan secara bertahap kepada rakyat di Nusantara. Bagi insan yang peka terhadap hal tersebut, maka ia akan merasakan kehadiran Satrio Piningit di sekitarnya. Tetapi kebanyakan rakyat tidak menyadari kehadiran beliau, karena keberadaan beliau masih ditutupi tabir yang sangat tebal. Bahkan yang mempunyai kekuatan atau mata batin pun hanya dapat melihatnya sekilas dan samar saja. Pagebluk yang terjadi di Nusantara yang terasa semakin berat dirasakan oleh rakyat membuat rakyat ingin segera bertemu dengan sosok Satrio Piningit tersebut. Namun sebenarnya sosok itu hanyalah sebuah istilah yang di dalamnya mengandung doa dan harapan. Dan Satrio Piningit bukanlah milik agama tertentu ataupun milik suku dan negara tertentu. Satrio Piningit akan diutus untuk seluruh negeri yang ada di Mayapada ini. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam setiap agama mengatakan bahwa di akhir zaman akan hadir seorang hamba yang akan dapat mengembalikan kejayaan umat manusia di seluruh dunia. Jadi Satrio Piningit bukan hanya lahir atau diperuntukkan bagi rakyat Indonesia saja. Masyarakat Nusantara menyebutnya Satrio Piningit. Ada yang menyebutnya sebagai avatar, dan umat Islam percaya akan kehadiran Imam Mahdi di akhir zaman ini. Namun, kapankah akhir zaman itu sebenarnya? Kita baru bisa menerka-nerka, meskipun jika dilihat dari ciri-ciri dan kejadian-kejadian yang telah dialami di zaman ini, maka saat ini kita telah berada di akhir zaman. Nah, berdasarkan perbincangan admin dengan salah seorang penganut agama Hindu, beliau mengatakan bahwa ini telah memasuki akhir zaman dan akan datang juru selamat. Menurutnya dunia ini akan kembali seperti keadaan awal, dan seluruh makhluk yang bernyawa akan dihidupkan kembali sesuai dengan karma baik dan karma buruk mereka. Jadi menurut agama Hindu, itu bahwa dunia ini setelah berakhir dia akan kembali lagi ke pengaturan awal atau riset ke pengaturan awal, dan dimulailah
kehidupan yang baru. Sementara untuk hamba-hamba atau manusia yang mendapatkan karma baik, ya, maka mereka akan abadi di surga atau di nirvana. Sementara di dalam Islam setelah datangnya hari kiamat, maka seluruh manusia yang telah mati akan dibangkitkan kembali dengan wujud sesuai dengan perbuatannya semasa hidup. Mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk menerima pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal perbuatannya semasa hidup di dunia. Manusia ada yang langsung masuk surga dan abadi di sana, ada yang masuk neraka untuk menebus dosanya lalu diangkat oleh Allah dimasukkan ke surga. Ada pula yang langsung dimasukkan ke dalam neraka dan abadi di sana. Semuanya bergantung pada perbuatan selama di alam dunia. Sahabat baik puisi, kita semua percaya bahwa sebelum kiamat itu terjadi, maka di dunia ini akan terjadi reformasi besar-besaran, yang mana kebaikan akan mengalahkan kejahatan secara mutlak, sehingga tidak terjadi lagi perebutan kekuasaan antara tokoh baik dan tokoh jahat. Dan kabarnya, menurut ramalan Jayabaya, Satrio Piningitlah kelak yang akan memimpin dunia ini atas izin Tuhan Yang Maha Esa. Tapi dalam wujud siapakah Satrio Piningit dimaksud? Apakah Satrio Piningit itu sendiri yang wujud, ataukah dalam wujud lain yang memiliki sifat seperti yang digambarkan dalam ramalan Prabu Jayabaya tersebut? Dan Islam mempercayai akan hadirnya Imam Mahdi sebagaimana telah dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaan pendapat dan istilah ini sebaiknya tidak dijadikan bahan perdebatan yang pada akhirnya dapat menimbulkan perpecahan. Bukankah kita mendambakan kedamaian, ketentraman, dan keadilan? Maka mengapa tidak kita mulai dari diri kita masing-masing agar memulai untuk menciptakan suasana yang damai, tentram, dan adil, sehingga masing-masing diri dapat merasakan kebahagiaan itu. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Atas segala kesalahan dalam penyampaian ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, sebab saya menyadari bahwa saya hanyalah manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan. Adapun jika ada benarnya dari apa yang disampaikan, maka semuanya semata-mata berasal dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, sebelum ditutup pembahasan ini, mari kita berdoa bersama agar dikirimkan kepada kita pemimpin-pemimpin yang adil, bijaksana, dan mencintai rakyatnya. Semoga pandemi yang sedang melanda ini segera dapat diatasi. Segalanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan, dan hanya Allah atau Tuhan saja yang bisa mengangkatnya kembali. Maka mari kita memohon kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa agar mengangkat pandemi ini dan menjadikan dunia serta kehidupannya menjadi lebih baik. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih telah menyimak video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun.